Sepertinya KTM mencoba kembali ke SDM internal mereka setelah beberapa tahun belakangan sangat terkonsentrasi pada penggunaan SDM bekas Ducati untuk pengembangan tim dan RC16. Setelah melepas Miller untuk tahun depan, memutuskan hubungan dengan Direktur Teknis Fabiano Sterlesini dan Kepala Kru Christian Pupilin, posisi tim manajer Francesco Guidotti kini terancam. Manajer tim pabrikan KTM Red Bull yang sebelumnya sangat lekat dan dikaitkan dengan tim Pramac selama 10 tahun pindah ke KTM pada 2022 dan memiliki kontrak yang akan berakhir pada akhir tahun depan namun bisa saja berakhir lebih awal. Informasi ini datang dari Manuel Pecino di mana ia berkata bahwa KTM ingin lebih jauh melakukan revolusi dan itu ingin mengubah banyak hal untuk masa depannya. Ini dapat membuat Francesco Guidotti mungkin terpaksa meninggalkan jabatannya sebagai manajer tim bahkan sebelum berakhir masa kontrak. Penggantinya sudah siap yakni Daniel Pedrosa. Mantan pembalap Spanyol yang setelah pensiun dari bertahun-tahun membalap di Repsol Honda lalu menjadi test rider KTM itu bakal siap mengisi peran Francesco Guidotti di mana pengumumannya mungkin akan dilakukan paling cepat beberapa pekan ke depan saat GP Mandalika Indonesia atau Motegi Jepang. Perbedaan pandangan terhadap proyek masa depan disinyalir menjadi pemicu perpisahan ini. KTM sepertinya tidak puas dengan hasil yang diperoleh dalam beberapa musim terakhir, di mana mereka tidak pernah berhasil mendekat dan bahkan menjadi kontender untuk peraih gelar juara dunia. Jelas KTM ingin melakukan revolusi berupa perubahan arah untuk masa depan. Usai lama terpuruk bersama WCR M1, Quartararo mampu melaju di papan atas sejak sesi latihan meski hanya menduduki posisi 9 dalam sesi kualifikasi. Dalam sprint pada Sabtu, ia pun berhasil finish ke-7 dan menyabet 3 poin penting yang membuatnya optimistis menghadapi balapan utama. Selepas start, Quartararo naik ke posisi 8. Ia kemudian terus naik ke posisi 5 usai Brad Binder, Pedro Acosta, dan Pecco Bagnaia yang mengalami kecelakaan. Ia pun berkendara dengan nyaman, mampu menjaga jarak dari Franco Morbidelli dan Maverick Viñales yang berada jauh di belakangnya. Namun, menjelang finish, motor M1 milik El Diablo tiba-tiba melamban gara-gara kehabisan bahan bakar. Alhasil, Morbidelli dan Viñales pun menyalipnya dengan mudah. Quartararo harus legowo finish di posisi 7. Ini adalah hasil terbaiknya musim ini menyamai hasil seri Portugal dan seri San Marino. Meski tak menjalani duel apapun sepanjang balapan, Quartararo tetap senang karena bisa bertarung di zona depan serta melihat para pembalap papan atas yang selama 2 musim terakhir jarang ia temui di lintasan. Pembalap Prancis berusia 25 tahun ini pun berharap bisa melanjutkan tren positif di Tour Asia yang akan dimulai di Mandalika Indonesia pada 27 hingga 29 September 2024 nanti. Seperti yang diketahui, Quartararo selalu naik podium di trek ini. Pecco yang sedang menempati posisi ketiga terjatuh setelah kehilangan cengkraman roda depan di lap ke-21. Marquez yang menempati posisi keempat saat Pecco terjatuh memberikan pendapatnya tentang kejadian itu. Menurut Mark, Pecco terjatuh karena terlalu memaksakan untuk mengejar 2 pembalap di depannya yakni Enea Bastianini dan juga Jorge Martin. Padahal jika bermain aman untuk posisi ketiga, Marquez sendiri sudah pesimis bisa mendekati Pecco karena dia sangat cepat. Menurut Mark, selisihnya yang menjauh saat mencoba mengejar karena di saat yang bersamaan juga Bagnaia mendorong dengan keras. Bagnaia terus mendorong motornya sampai limit untuk mengejar kedua pembalap di depannya. Yang mana menurut Marquez inilah yang membuat Bagnaia crash karena terlalu menekan motor sampai batas. Dan kejadian itu yang menimpa Pecco yang gagal mendapat poin maksimal dan malah memperlebar ketertinggalan poinnya dengan Martin di klasemen sementara pembalap. Sedangkan Bagnaia sendiri mengaku aneh dengan kejadian yang membuatnya terjatuh. Pasalnya, menurut Bagnaia dia kehilangan cengkraman roda depan justru saat tidak mengerem keras dan posisi motor belum miring. Bastianini jadi pemenang MotoGP Emilia-Romagna di Misano setelah menyalip Jorge Martin pada lap terakhir. Akan tetapi aksi Bastianini kepada Martin itu dianggap ilegal. Sebagian pihak termasuk beberapa pembalap menilai Bastianini layak mendapatkan hukuman. Tetapi ada juga yang menganggap manuver pembalap Italia itu normal.
Pedro Acosta yang gagal finish di Emilia-Romagna usai terjatuh pada lap 9 di tikungan 15 ikut berkomentar soal insiden Bagnaia dengan Martin. Di mata pembalap rookie dan MotoGP musim ini itu, manuver Bastianini kepada Martin bukan hal pertama. Seperti Rossi melawan Gibernau, Marquez melawan Lorenzo, atau pada tahun 2016 di Misano oleh Rossi melawan Lorenzo. Akan tetapi, Acosta mengaku memahami situasi kedua pihak, termasuk Martin yang kesal disalip Bastianini dengan cara yang tidak bersih. Pasalnya, saat menyalip Bastianini membuat Martin sedikit tergeser hingga akhirnya kehilangan peluang memenangkan balapan. Alex Espargaro kaget karena FIM Stewart memilih untuk tidak menginvestigasi insiden di lap terakhir antara Jorge Martin dan Enea Bastianini yang menentukan kemenangan di MotoGP Emilia-Romagna. Meskipun kedua pembalap tetap kembali membalap, kontak tersebut mengakibatkan Martin yang merupakan pemimpin balapan dan gelar juara dunia keluar dari lintasan dan Bastianini juga sempat menyeberang ke lintasan. Pembalap pabrikan Ducati itu bergabung kembali untuk menang dengan selisih 5 detik dari Martin yang menunjukkan ketidaksenangannya atas aksi tersebut. Namun yang mengejutkan banyak orang, Stewart tidak menginvestigasi insiden tersebut yang seharusnya bisa menghasilkan penjelasan resmi mengenai keputusan penalti atau tidak ada penalti. Terlepas dari aksi Bastianini, Alex sedikit khawatir karena pesan yang Stewart kirimkan ke semua pembalap adalah pembalap bisa melakukan apapun yang diinginkan di lintasan. Espargaro yang merupakan teman baik Martin yang akan menyerahkan motor Aprilia miliknya kepada pembalap Pramac saat ini untuk tahun 2025, bersikeras bahwa sulitnya menyalip dengan motor MotoGP modern bukanlah masalah. Simon Craver akan menggantikan Freddie Spencer sebagai ketua FIM MotoGP Steward Panel pada akhir musim ini. Kegagalan Jorge Martin jadi juara di MotoGP Emilia-Romagna 2024 saat Pecco Bagnaia jatuh jadi sorotan. Asumsi soal Ducati lewat Enea Bastianini mencoba membantu Pecco Bagnaia agar gap point dari Jorge Martin tidak terlalu jauh. Karena itu Bastianini melakukan overtake kepada Martin di lap terakhir balapan seri Emilia-Romagna kemarin. David Tardozzi selaku bos Ducati justru menertawakan asumsi dan komentar seperti itu, dan menegaskan tidak melakukan apapun termasuk tim order saat Martin dan Pecco bersaing. Penegasan Tardozzi terkait isu tim order diiringi dengan situasi yang mana Pecco secara hitung-hitungan memang dalam misi sulit untuk mengikis gap dengan Martin. Akan tetapi bos Ducati masih optimis dan dari kacamatanya masih bisa berubah pada tabel klasemen MotoGP 2024 sekira 2 seri balapan ke depan. Hanya saja jika pada akhirnya Martinlah yang bisa tampil konsisten hingga jadi juara dunia MotoGP 2024, Tardozzi menuturkan akan turut berselebrasi. Tardozzi tak segan mengatakan bahwa bakal turut berpesta di podium bersama GM89 jika rider besutan Pramac Ducati tersebut yang meraih gelar juara dunia MotoGP 2024.